Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita semuanya yang hadir di majelis ilmu ini senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dompetnya ya. Amin ya. Paling kenceng itu pokoknya. Ya, baik. Nah, malam hari ini jamaah, sebetulnya kajian fikih 4 mazhab kita itu masih seputar apa ya? Tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan fikih salat. Ya, kalau tidak salah itu masih bab terakhir itu tentang suratul Fatihah dalam sholat itu, terakhir bulan lalu. Mudah-mudahan lupa semua itu ya. Ya, ngajinya sebulan sekali sih ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kan tolabul barokah ya, tolabul barokahnya itu. Nah, karena biasanya saya printkan saya kirim filenya, tapi karena Pak Arisnya masih sakit ya, syafahullah, mudah-mudahan beliau segera sembuh ya, amin. Atau sudah hadir? Belum ya, mudah-mudahan segera sembuh, amin. Karena beliau biasanya yang menyiapkan materi untuk dipotokopinya, belum bisa saya kirim. Nah, hari ini jamaah kita ngajinya bab tema lain dulu lah, nyantai dulu ya. Kalau 4 mazhabnya nanti saja kalau ada materi kertasnya biar enak ya. Malam hari ini saya ingin memberikan satu buah semacam ijazah. Apa ijazah itu ya? Amalan. Kalau di dunia pesantren itu ijazah itu semacam amalan dari seorang ulama, dari seorang kiai atau ustadznya kepada sang murid. Itu biasanya disebutnya ijazah namanya. Namanya apa? Ijazah. Bukan ijazah SD, SMP, bukan ya, beda ya. Itu ijazah ya, pakai sin ya, pakai s ya, ijazah ya. Hampir mirip ya. Nah, ijazah ini saya dapatkan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita udah kenal Pak ya, Imam Nawawi itu wah, hebatnya luar biasa beliau. Ulama besar, bahkan ada yang meyakininya beliau itu levelnya sudah
apa namanya ya? Kalau dalam dunia tasawuf wali kutub, Pak. Tahu wali kutub? Wali itu apa sih wali? Wali itu orang yang dekat dengan Allah, kekasihnya Allah, ya, yang ibadahnya itu luar biasa. Nah, itu namanya wali disebutnya. Ya. Jadi jangan bayangin wali itu terbang itu kan ya, atau yang jalan di atas air. Jangan bayangkan itu. Wali itu aslinya adalah orang yang ibadahnya sangat tekun pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini wali semua ini kayaknya. Tekun ibadahnya. Wali murid ya. Wali murid ya. Nah, Imam An-Nawawi jamaah, beliau punya kitab yang sangat masyhur ya. Namanya kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apa? Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Saya pribadi alhamdulillah punya sanad kitab ini nyambung kepada Imam An-Nawawi melalui guru-guru saya. Di antaranya Kiai Haji Nurul Irfan ya, dari Ciputat. Beliau memberikan ijazah kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi kepada saya. Nah, nanti saya mau ngajarin 3 amalan khusus ini Pak, dari Imam Nawawi kepada jamaah. Kalau bisa nanti rutin diamalkan. Tentang sholat ya. Kira-kira siap nggak ngamalinnya? Insya Allah ya. Enggak sulit insya Allah. Bahkan menurut saya Pak, ini kalau enggak diijazahkan nanti jadi malas kita. Biasanya guru kalau ngasih sesuatu kepada murid itu tujuannya biar muridnya itu disiplin ya. Ya kan? Biar disiplin. Kamu ya santri amalkan wirid ini sekian. Baca sholawat sekian. Itu tujuannya sebetulnya biar muridnya itu disiplin gitu. Enggak bolong-bolong zikirnya gitu. Nah, biasanya kalau diijazahkan itu lebih mantep Pak biasanya. Insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, saya akan sebutkan ada 3 saja. 3 amalan sholat sunnah yang kalau kita rutinkan, insya Allah nanti ada perubahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Ya, ada berapa? 3. Tapi syaratnya rutin nanti ya, diamalkan secara rutin. Rutin itu ya jadi wirid lah. Kenapa Pak? Sesuatu itu kok dinamakan wirid? Wirid itu maknanya karena diulang-ulang terus. Anda baca ini setiap hari atau baca zikir apa saja gitu ya. Itu kalau diulang-ulang terus namanya wirid. Ya. Anda sedekah setiap hari. Ya. Kalau nggak sedekah itu kayak dosa gitu Pak. Itu jadi wirid namanya. Ya. Jadi wirid itu nggak harus subhanallah, alhamdulillah, tidak harus. Wirid itu intinya ibadah yang dirutinkan, ya, istiqomah setiap hari. Itu namanya jadi wirid. Ya. Nah sekarang wiridnya itu bukan zikiran, tapi wiridnya apa? Sholat sunnah. Nah, ada 3 jamaah dicatat ya. Kenapa 3 saja? Padahal sholat sunnah itu banyak. Ada berapa sholat sunnah itu? Saya punya buku khusus, saya kumpulin itu judulnya 33 macam sholat sunnah. 33 macam. Tapi pas saya kaji lagi, ternyata sampai 40 Pak. Ada 40 macam jenis sholat sunnah itu. Banyak sekali itu dalam kitab-kitab fikih disebutkan. Tapi enggak mungkin semuanya Anda lakukan ya. Makanya ya sudah. Kata Imam Nawawi minimal 3 aja lah. Berapa? 3 yang penting istiqomah. Saya akan sebutkan dulu. Yang pertama sholatul witri, yang kedua sholatur rawatibi, yang ketiga sholatud duha. Itu urutan afdoliyah. Udah paling tinggi Pak. Tingkatan paling tinggi dari semua banyaknya sholat sunnah ya. Khususnya sholat sunnah yang tidak berjamaah ya. Kan ada sholat sunnah yang berjamaah. Kayak Idul Fitri, Idul Adha kan berjamaah. Apalagi yang berjamaah itu? Tarawih berjamaah. Sholat istisqa berjamaah ya. Nah ini khusus sholat yang tidak berjamaah. La tusra' fihi al-jamaah. Itu paling tinggi levelnya itu ternyata Pak, sholatul witri ternyata. Dalam mazhab Syafi'i. Apa? Sholat witir. Ya. Bukannya sholat tahajud Pak Ustadz, masih kalah.
Sholat tahajud masih kalah Pak, ternyata levelnya. Ya, paling tinggi itu apa? Sholatul witri. Ya, itu nomor satu. Nanti saya jelaskan. Yang nomor dua, sholatur rawatibi. Ini urutan kedua. Level tinggi tadi apa? Sholat witir. Nah, level di bawahnya itu namanya sholat rawatib. Apa itu rawatib? Ya, yang kita kenal sholat qobliyah sama ba'diyah. Yang mengiringi sholat fardu itu namanya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Kalau sebelum fardu namanya qobliyah, yang setelah fardu namanya ba'diyah. Nanti saya sebutkan angkanya minimal ya. Yang ketiga, apa tadi? Setelah witir sama rawatib, sholatut duha. Sholat duha itu levelnya nomor 3 Pak. Ibarat kelas itu dia ya di bawahnya witir, terus di bawahnya apa tadi rawatib, baru sholat duha itu. Nah, selain 3 itu Pak, itu udah ke bawah semua itu levelnya. Nah, makanya karena banyak sholat sunnah, Imam Nawawi menganjurkan kalau bisa yang 3 ini kita rutinkan sehari-hari menjadi amalan wirid gitu loh. Jangan sampai nanti bolong. Siap ya insya Allah ya. Enggak berat Pak, insya Allah enggak berat. Ya, harus dipaksa ya. Ya, biar bisa gimana? Ya banyak-banyak doa. Allahumma paksain gitu aja ya, dipaksakan. Insya Allah bisa nanti. Yang pertama tadi apa? Sholat witir. Untuk sholat witir jamaah, kata Imam An-Nawawi, wa adnal kamal thalathu raka'atin. Saya ulangi Pak. Ini nanti kalau bisa jadi rutin ya. Berapa rakaat Pak Ustadz amalannya untuk sehari-hari sholat witir? Kata Imam An-Nawawi, wa adnal kamali thalathu raka'atin. Apa? Adnal kamal itu apa maknanya? Kan sholat witir itu 1 rakaat boleh enggak sih? Boleh. Itu angka kecilnya kan ya, rakaatnya. Maksimal 11, ada yang bilang 13 ya. Nah, kata Imam Nawawi, kalau mau milih yang sedikit tapi yang kamal, wa adnal kamal, bahasanya gitu Pak. Apa ya kalau diterjemahkan ya? Rakaat sedikit tapi yang sempurna. Ah, itu bukan 1. Tapi salatsu rakaatin. Berapa? 3 rakaat. Makanya Pak, rata-rata kalau sholat Ramadan itu, kan kita witiran setelah tarawih itu ya, pasti rata-rata 3 kan? Iya, itu mengamalkan madzhab Syafi'i itu. Mengamalkan madzhab Syafi'i, adnal kamal. Ya, enggak ada itu yang sholat witir 1 rakaat ya, jarang ya. Jarang, pasti 3. Nah, maka dari itu jamaah tolong nih, mulai nanti malam biasakan Anda dan ajak keluarganya sholat witirnya 3 kalau bisa. Yang dulu mungkin hanya 1 rakaat, tambah lagi lah sampai 3. Ya syukur-syukur lebih 5, 7, 9, 11. Tapi saya khawatir Pak, kalau dibanyakkan rakaatnya enggak istiqomah nanti. Awal-awal apa? Rajin ya. Wah, 11 rakaat witirnya. Tapi nanti ke belakang bulan depan udah capek, ya enggak? Capek akhirnya dikurangi. Itu enggak suka. Allah enggak suka. Allah itu sukanya amalan sedikit tapi istiqomah. Terus gitu. Nah, makanya saran saya enggak usah banyak-banyak Pak. 3 rakaat saja sholat witir, yang penting setiap hari enggak bolong. Ya, setiap hari terus dilakukan. Siap ya? Nah, itu sholat witir 3 rakaat. Ingat-ingat, sholat witirnya 3 rakaat. Adnal kamal. Nah, sekarang yang nomor 2. Apa tadi setelah witir? Ya, sholat rawatib. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan, kalau di total semuanya itu bisa sampai 18 bahkan 22 rakaat sehari semalam. Mulai qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar. Apalagi? Ba'diyah asar ada enggak? Enggak ada. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh. Pada subuh? Enggak ada. Itu kalau di total kata Imam Nawawi bisa nyampe 20-an Pak. Sehari semalam. Banyak itu. Banyak itu 20 lebih itu.
Nah, tapi kata Imam Nawawi, kayaknya kok kita susah merutinkannya. Kalau sampai 20 rakaat lebih itu, Pak. Maka kata Imam An-Nawawi, untuk sholat rawatib, wa adnal kamali asyru rakaatin. Angka minimal tapi sempurna, adnal kamal, adalah asyru rakaatin. Berapa itu? Asyru. Asyroh 10. Ya, asyru rakaatin berarti 10 rakaat. Ya, asyru rakaatin itu 10 maknanya, 10 rakaat. Jadi enggak usah banyak-banyak. Yang penting 10 ini jangan bolong gitu aja, Pak. Selain 10 ini mau ditambah alhamdulillah. Tapi 10 ini jangan hilang. Nah, saya akan sebutkan. Ternyata madhab Syafi'i mengatakan 10 rakaat jangan hilang. Jangan sampai ini kalah dengan qobliyah ba'diyah yang lainnya. Pertama, ingat-ingat ya, 10 itu pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Udah berapa itu? 4. Terus 2 rakaat lagi ternyata langsung yang ba'da maghrib. Yang qobliyah asar sama qobliyah maghrib tidak termasuk 10 yang afdal itu, Pak. Ya, Anda kerjakan boleh, bagus, qobliyah asar sama qobliyah maghrib. Tapi jangan sampai hilang nih yang ba'diyah maghribnya, maksud saya gitu loh. Paham ya? Ya, saya ulangi. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 lagi setelah maghrib. Ya, setelah maghriban tadi kita. Terus 2 rakaat lagi yang setelah isya, bukan yang sebelumnya. Ya, yang levelnya tinggi malah yang setelah isya itu, Pak. Level tinggi itu. Ya. Baru yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar itu, sholat qobliyah subuh. Nah, udah 10 ya? Ya, 2 sebelum duhur. Coba ulangi. 2 sebelum duhur, 2 setelah duhur, 2 lagi sesudah apa setelah? Setelah maghrib. Terus 2 setelah isya. Terus 2 sebelum subuh. Itu, Pak, kata Imam Nawawi, pegang. Sehari-hari, mulai hari ini kalau bisa dan seterusnya, jangan sampai hilang yang 10 itu. Kalau yang lain-lain hilang enggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Karena ini levelnya itu sunnah ghairu muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau yang 10 tadi itu level tertinggi sunnah muakkadah namanya. Sunnah muakkadah. Nah, 10 aja, Pak, gitu. Tapi kalau nambah lebih dari 10 boleh enggak? Boleh, maksud saya minimal 10 itu. Kayak tadi loh, witir tuh kalau bisa 3 itu jadi istiqomah, minimal gitu, ya. Yang penting istiqomahnya, ya, enggak usah banyak-banyak, ya. Nah, sekarang setelah sholat rawatib yang 10 tadi, terakhir sholat duha. Kira-kira adnal kamalnya berapa? Kalau witir tadi minimal afdolnya 3, kalau rawatib minimal afdolnya 10, kalau duha berapa, Pak? 2, 4. 2, 4. Istrinya 2, istrinya 4. Ya, baik. Saya akan jawab pakai qaulnya Imam Nawawi. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ya, Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa adnal kamali arba'u rakaatin. Untuk salat duha, ternyata angka yang sempurna minimal itu adalah arba'u rakaatin, yaitu 4 rakaat. Nah, maka kalau Anda selama ini sholat duhanya cuma 2 rakaat, Pak, sehari-hari, tolong tambah lagi 2 lah gitu. Kalau lebih malah bagus, ya. Maksud saya rutinkan minimal itu jangan sampai 2, tapi 4. Adnal kamalnya berapa? 4, Pak. Itu, Pak, saya mikir, kenapa ya kok witir 3, terus rawatib 10, duha kok 4? Ternyata ada hadis, Pak, menyebutkan orang yang rutin mengerjakan sholat duha 4 itu di hari itu dicukupi kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezekinya dimudahkan lah gitu ya. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar itu, Pak. Kalau enggak percaya amalan sendiri nanti, amalkan sendiri itu. Syaratnya rutin. Syaratnya apa? Rutin, istiqomah setiap hari, jangan bolong.
Kayak Anda ibaratkan seperti sholat fardu 5 waktu. Tapi jangan bilang wajib ya. Nanti, oh kata Ustadz Ajib sholat witir, sholat rawatib, sholat duha wajib. Enggak. Maksudnya kita jadikan wirid pribadi yang kita istiqomahkan sehari-hari gitu. Ini ijazah dari Imam Nawawi ini. Adnal kamalnya tadi kita ulangi, witir berapa? 3, rawatibnya 10, kemudian duhanya 4 gitu. Siap gak ini diamalkan? Insya Allah ya. Ya syukur-syukur mungkin sudah ya. Kalau qobliyah ba'diyah saya kira mungkin kita udah ya. Bahkan lebih, gak hanya 10 kan ya. Alhamdulillah. Tapi 10 itu jangan hilang tadi ya. Terus kalau duha sudah rutin belum? Alhamdulillah ya. Mungkin kalau hanya 2 tambahin, jangan lupa 4 ya. Nah witirnya itu Pak jangan hilang. Pak Ustadz mending saya tahajudan atau witiran kalau malam, bangun malam. Ya kalau Anda waktunya masih banyak, bangun misalnya jam 3:30 atau jam 4 ya, kan masih cukup lama itu ya. Maka ya tahajudan dulu, terserah berapa rakaat sekuatnya, baru nanti witirnya 3. Tapi kalau mepet tinggal 10 menit Pak, umpama nih Pak, udah 10 menit lagi azan subuh, mana ya tahajudan apa Pak witiran ya? Maka saran saya dahulukan witir saja. Lebih utama witir, levelnya lebih tinggi daripada yang niatnya tahajud ya. Bahkan kata Imam Nawawi, Anda sholat witirnya itu setelah bangun tidur, itu bisa dinamakan tahajud namanya Pak. Meskipun tadi niatnya, usollinya niatnya apa? Witir. Itu dicatat sebagai tahajudan juga sebetulnya. Kenapa? Karena definisi tahajud itu apa? Sholatun nafilah ba'dan naum. Apa? Sholat sunnah ba'dan naum setelah bangun tidur. Nah kalau Anda witirannya setelah tidur tuh berarti bisa dinamakan tahajud begitu. Mungkin selama ini kan tahunya ya tahajud tuh niatnya ya usolli sunatat tahajud gitu ya. Enggak harus Pak. Witir pun kalau Anda melakukannya setelah tidur itu dicatat sebagai tahajud juga sebetulnya. Itu ya. Jadi kalau waktunya pendek mending langsung niat witir yang 3 tadi ya. Ya, kita istiqomahkan witir yang 3 itu ya. Oke, nah jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, sudah hafal belum tadi ijazahnya? Ini ajarkan ya, ajastukum. Saya sudah ijazahkan, ajarkan ke istrinya, istri-istri atau istrinya? Ya, istri-istrinya ya, ya. Istri-istrinya, anak-anaknya ya. Semuanya ajarkan. Insya Allah nanti keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah insya Allah. Diberkahi oleh Allah, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Insya Allah. Benar ini Pak. Amalkan. Coba saja nanti. Syaratnya istiqomah. Nah, setelah itu jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya sholat sunnah ini kok selalu dianjurkan oleh para ulama kita dibanding dengan ibadah yang lainnya? Ternyata rahasianya itu jamaah setidaknya ada 2. Pertama, para ulama kita membagi ibadah itu ada 2 macam Pak. Ada ibadah namanya badaniyah. Catat nih ya, klasifikasi ibadah ada 2. Ada ibadah namanya badaniyah, yang kedua namanya ibadah maliyah. Apa? Maliyah ya. Yang pertama tadi namanya apa? Ibadah badaniyah. Maksudnya apa? Ibadah yang membutuhkan fisik. Contohnya ibadah badaniyah itu sholat. Butuh fisik enggak? Iya, gerakan kan, bacaan, gerakan. Terus apa lagi? Wudu. Termasuk enggak itu? Badaniyah. Iya, gerakan ya, kita basuh wajah, basuh tangan. Apalagi membaca Al-Quran, itu ibadah badannya bukan? Iya, butuh gerakan fisik lidah kita kan, lisan kita membaca Al-Quran. Itu ibadah badannya Pak, baca Quran. Termasuk zikir. Zikiran kan juga gitu kan? Ya. Tapi mulutnya diam Pak Ustaz, hatinya berzikir kan? Itu juga berarti butuh fisik kita, hati kita. Maka disebut dengan ibadah badaniyah, sholat, wudu, baca Quran, zikir, ya, apalagi mandi wajib itu ibadah badannya bukan mandi wajib? Iya,
Iya, karena butuh gerakan fisik kan. Ya, berarti itu ibadah yang bagus itu, Pak. Ya, ibadah badaniah. Ya, termasuk ibadah badaniah karena dia butuh fisik ya. Setiap hari, Pak ya, mandi wajib ya. Ya. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2 namanya ibadah maliyah. Apa itu maliyah? Yang butuh mal, yang butuh harta. Contohnya zakat. Ibadah bukan? Iya, tapi dia butuh mal. Apalagi sodako, ngasih anak yatim, ngasih ke masjid, kota amal. Itu ibadah, tapi dia masuknya bukan badaniah. Masuknya yang nomor 2, maliyah. Ya, apalagi selain zakat, sodako, kurban, akikoh, itu ibadah kan? Ibadah, tapi butuh uang untuk membeli hewannya. Ya, apalagi, Nah, bagus ini. Haji itu ibadah badaniah atau maliyah? Maliyah, dua-duanya. Ayo, betul ini ada yang bilang haji. Haji itu ibadah maliyah atau badaniah? Nah, betul, itu yang jawabannya. Jawabannya itu. Haji itu punya keistimewaan. Dia menggabungkan dua karakter tadi itu, yaitu antara badaniah dan maliyah dia. Ya, haji itu. Karena butuh fisik juga kan, badaniah. Tawaf, sa'i, terus juga butuh mal. Berangkatnya kan harus pakai duit. Nah, itu menggabungkan antara badaniah dan maliyah. Nah, sekarang kita kembali ke sholat sunnah 3 tadi jamaah. Kenapa sholat sunnah itu kok paling afdol? Ternyata kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar mazhab Syafi'i ya. Beliau ini setelahnya Imam Nawawi, Pak. Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Kata beliau begini, wa afdalu ibadatil badan as-sholah. Ibadah badaniyah yang paling afdol itu adalah sholat, Pak. Padahal tadi ibadah badannya banyak. Ada sholat, ada wudu, ada mandi, ada baca Quran, ada zikir. Ya semuanya bagus, Pak. Itu zikir, sholawat atau baca Quran kan bagus kan ya. Tapi yang paling afdol, levelnya yang paling tinggi untuk ibadah badaniyah adalah apa? Sholat gitu. Makanya lebih dianjurkan memperbanyak ibadah badaniyah yang sholat gitu. Paham ya? Nah, sholat 5 waktu alhamdulillah sudah kita laksanakan. Tinggal sholat sunnahnya. Makanya tadi kita tambah amalannya. Sholat witir 3, sholat rawatib 10, kemudian sholat duhanya 4. Karena ibadah sholat itu termasuk ibadah badaniyah yang paling utama. Gitu rasanya ya. Nah, dah. Yang berikutnya. Nah, setelah ini kita tanya jawab aja. Yang berikutnya, kenapa kok para ulama lebih menganjurkan sholat dibanding ibadah yang lainnya? Rahasianya, Pak, ada sebuah hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi. Jadi ada sahabat jamaah lagi sholat, Pak. Lagi apa? Sholat. Dilihat sama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika itu lihat orang sahabat tadi sholat. Ini sholat kok lama banget berdirinya. Sholatnya lama banget itu sahabat lain itu. Diperhatikan oleh si Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai sholat, Ali bin Abi Thalib bilang ke orang yang tadi sholat itu, Pak. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Seandainya saya mau nyuruh kamu, kalau bisa yang diperlama itu justru rukuk dan sujudnya. Kata beliau begitu. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Apa sabda Nabi? Idza qama al-'abdu fi sholatihi, Pak. Perhatikan. Jika seorang hamba dia itu mulai mau sholat, berdiri untuk sholat, qama fi sholatihi, utiya bidzunubihi. Dosanya itu, Pak, didatangkan semuanya, Pak. Semua dosanya itu didatangkan di hadapan orang yang sholat itu. Fawudiat ala ra'sihi au atikihi.
Lalu dosanya orang itu diletakkan di atas kepala. Kalau kebanyakan ditaruh di pundaknya. Makanya kalau Anda sholat kok pusing, itu mungkin dosanya banyak, keberatan dosa itu artinya. Nabi Pak yang bilang begitu. Jadi pas kita sholat tuh Pak ya, baik sholat fardu atau sholat sunnah, dosa kita itu Pak didatangkan oleh Allah ya, melalui malaikat tentunya ya, didatangkan, ditaruh di mana? Di atas kepala dan di pundak kita. Kata Nabi, kulama roka'a au sajada. Kalau dia itu rukuk atau dia nanti sujud, stasa kotot anhu dunubuhu. Semua dosanya itu berjatuhan semua. Ya kita nggak lihat Pak ya, kita nggak lihat. Ya. Kalau lihat malu ya, waduh dosanya banyak banget kamu ya. Dosa apa itu? Tumben banyak banget ini. Ternyata seperti itu Pak. Orang yang sholat itu kalau semakin lama rukuknya atau sujudnya, maka tasa kotot dunubuhu, dosanya berguguran. Ya, berarti kalau orang rajin sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, bersih ya, bersih dosanya insya Allah. Ya, oleh sebab itu mari kita perbanyak sholat sunnah ini terutama ya. Kita rutinkan tadi amalan dari Al-Imam An-Nawawi, minimal sholat witirnya 3, sholat rawatibnya 10, dan sholat duhanya 4 rakaat. Insya Allah siap? Ya, ingat-ingat terus ya. Nanti bulan depan saya tagih. Maksudnya udah rutin belum? Saya gituin nanti. Kalau udah rutin, alhamdulillah. Insya Allah manfaat. Ajarkan ini kepada anak-anaknya atau istrinya ya. Insya Allah ya. Baik jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu 10 menit. Ya. 5 menit. Ya udah, buat tanya jawab saja. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sholat ada tahiyat awal dan tahiyat akhir Pak Ustadz. Ya. Yang terutama 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Ya. Bagaimana sholat subuh? Apakah tahiyat awal apa langsung tahiyat akhir gitu? Itu masing-masing awal dan akhir menggunakan mazhab apa? Terima kasih. Maksudnya posisi duduknya ya? Posisi duduknya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah duduk tasyahud awal sama tasyahud akhir. Biasanya kalau tasyahud awal itu kan posisi duduknya namanya iftirash. Tahu iftirash ya? Yang kaki kiri dijadikan alas. Iftirash itu kan artinya apa? Alas ini. Ya, biasanya kita lakukan di rakaat kedua itu. Kalau yang sholatnya 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Sementara kalau yang tasyahud akhir, kaki kiri masuk ke kanan. Itu namanya apa? Tawarruk. Namanya apa? Tawarruk. Ingat, kalau tasyahud awal iftirash, duduk iftirash. Kalau yang tasyahud akhir, tawarruk. Namanya duduk tawarruk. Pertanyaannya tadi, lah kalau sholat subuh Pak Ustadz, cuma 2 rakaat. Atau sholat qobliyah ba'diyah kan 2 rakaat kan? Itu duduknya yang mana versinya? Gitu Pak ya pertanyaannya ya. Nah, jawabannya tergantung madhabnya. Untuk madhab Syafi'i jamaah, madhab kita, madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang afdol kalau hanya 2 rakaat adalah duduk tawarruk meskipun hanya 2 rakaat. Berarti yang mana duduknya? Yang kaki kiri masuk kanan. Kalau kayak kita sholat maghrib yang terakhir gitu loh, yang rakaat ketiga, itu namanya tawarruk. Itu madhab Syafi'i Pak, paling afdol. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, nanti kita sebutkan. Itu madhab apa? Syafi'i. Tapi madhab lain, setahu saya madhab Hambali. Seperti di Saudi itu Pak, itu kan Hambali. Mekah Madinah itu kebanyakan Hambali mereka. Untuk madhab Hambali, fatwanya kalau hanya 2 rakaat seperti sholat subuh atau sholat sunnah, maka yang afdol itu iftirash. Duduk yang biasa seperti di tasyahud awal itu. Makanya ada kan mungkin beberapa jamaah yang kalau sholat subuh enggak begini dia. Biasa. Ada yang begitu kan ya? Enggak tahu kalau di sini. Di beberapa masjid saya perhatikan ada yang seperti itu. Ya, ada ya. Nah, mereka itu tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, itu mazhab Hambali. Ya. Dan posisi kaki seperti itu Pak tidak masalah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Artinya tetap sah. Kalau ada yang duduk biasa atau yang tawarruk tetap sah ya.
Tapi kita dari segi afdoliyah, menurut Syafi'i yang afdol adalah tawarruk kalau rokaatnya hanya 2 itu. Gitu. Gitu ya. Nah, itu berarti yang selama ini kita pakai itu udah benar itu, Pak. Yang kalau subuhan begini, kaki kiri masuk bawah kaki kanan itu. Itu Syafi'i itu. Ya, wallahu alam bisawab. Oke. Ada lagi? Iya. Oh, barengan nih. Ya, sweet. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, katakanlah kami sudah merutinkan sholat witir yang 3 rakaat. 3, ya. Kemudian kita suatu saat uzur. Bolehkah kita mengganti di waktu yang lain? Masya Allah. Sip, ya. Itu satu. Ya. Yang kedua, Ya. saya pernah mendengar dan membaca juga bahwa witir itu boleh dilakukan setelah sholat isya. Setelah kita selesai juga dilakukan sekaligus. Daripada nanti saya nggak bisa bangun, ketiduran gitu. Baik, gitu. ya. Dah, Demikian dua. Ya, dah, sip. Terima kasih. Yang pertama, jamaah, untuk sholat witir tadi ya, yang apabila setiap hari kita sudah rutinkan, alhamdulillah, tetapi suatu hari misalnya kita uzur, Pak, entah sakit atau bangunnya kesiangan, boleh enggak ya 3 witir itu dikerjakan di waktu yang lain, alias dikodok, gitu kan, bahasanya itu, dikodok ya. Maka jawabannya mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Sholat sunnah dzatu waktin, sholat sunnah yang punya waktu khusus, itu kalau terlewat idza fata yukdo, kalau dia kelewatan boleh dikodok, Pak. Makanya seperti witir kan punya waktu khusus tuh, sejak habis isya sampai sebelum adzan subuh, itu waktu khusus. Kalau kelewatan boleh dikodok. Pagi-pagi misalnya lagi nganggur, oh iya dah kodok witir yang tadi kelewatan tadi malam, boleh. Karena Anda kan sudah mengistiqomahkan menjadi wirid setiap hari gitu. Tidak apa-apa. Niatnya kodok namanya, ya. Niatnya kodok witir. Termasuk qobliyah, Pak. Anda setiap hari rajin qobliyah subuh, qobliyah zuhur misalnya, kok kelewat masuk masjid udah komat ya. Aduh, rugi banget gitu misalnya gitu ya. Oh, udah soleh banget ini ya. Udah terlanjur komat. Maka kata ulama, sholat qobliyah itu bisa nanti Anda kerjakan setelah sholat fardu. Bisa itu. Kalau nggak percaya nanti kita ambilkan qaul dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mazhab Syafi'i. Intinya boleh ya. Kalau kelewat boleh dikodok tadi, seperti sholat witir itu boleh ya. Yang satu lagi nomor 2, oh ya, sholat witir itu katanya boleh di awal waktu. Iya boleh, karena waktunya terbentang sejak selesai sholat isya sampai sebelum adzan subuh. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu sholat witirnya setelah isya langsung. Abu Bakar, Pak, beliau dalam hadis itu khawatir nanti antar malam kalau kebablasan gimana, maka beliau membiasakannya sebelum tidur, yaitu setelah sholat isya. Boleh, tidak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar ya bilang sama Nabi, Nabi saya witirannya nanti sepertiga malam yang akhir. Ya udah, nggak apa-apa kata Nabi. Nah itu berarti menunjukkan boleh dua-duanya. Mau di awal waktu boleh, pada isya, atau diakhirkan nanti sepertiga malam yang akhir gitu ya. Tapi afdalnya sepertiga malam yang akhir ya, karena waktu kan mustajab kan berdoa di situ ya. Wallahu alam bisawab. Sudah terjawab ya? Cukup? Sudah adzan? Gimana nih? Satu lagi. Tadi satu laginya di situ harusnya. Ya sudah, nanti pada isya kita ngobrol berdua aja. Ngaji lagi kita nanti ya. Nanti bertiga kita ngaji ya. Kita tutup dulu karena sudah isya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap tadi ijazah dari Imam Nawawi bisa kita rutinkan, kita amalkan sehari-hari. Amin ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.